Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadlita Rama, saya dari Prodi Manajemen Dakwah semester 4. Di sini saya menjelaskan mengenai harta dan permasalahannya. Yang pertama akan membahas mengenai pengertian harta. Harta dalam bahasa Arab disebut dengan almal atau malah yang memiliki arti sebagai condong, cenderung, atau miring. Almal juga diartikan sebagai sesuatu atau segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka dapat dipelihara atau mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun manfaat. Menurut bahasa umum, almal artinya harta. Adapun menurut istilah ialah segala benda yang berharga dan bersifat materi dan serta beredar di antara manusia. Dan ini dapat digunakan dari segi manfaat. Kemudian menurut ulama Hanafiyah yang dikutip dari Nasrun Harian, almal atau harta yaitu segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya. Dalam kandungan kedua definisi di atas terdapat perbedaan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya. Dan dari kandungan dua pendapat tersebut, ulama Hanafi berbeda pendapat mengenai dengan pengertian harta ini. Nah, kalau menurut ulama Hanafi harta itu ialah segala sesuatu yang mempunyai nilai, dapat digunakan sehari-hari, dan juga dapat dimanfaatkan. Tetapi segala sesuatu yang manfaat itu tidak termasuk ke dalam harta. Nah, tetapi termasuk ke dalam hak milik. Kemudian menurut jumhur ulama, harta itu tidak saja bersifat materi, melainkan juga termasuk manfaat dari suatu benda. Nah, karena jumhur ulama berpendapat bahwasanya harta itu juga bersifat manfaat. Nah, disinilah terdapat perbedaan mengenai pendapat ulama Hanafiyah dan juga menurut jumhur ulama. Kemudian dalil yang menjelaskan mengenai harta dan tentang harta yaitu terdapat dalam Quran surah At-Taghabun ayat 15 yang bunyinya itu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnatun wallahu ajrun 'azim. Shadaqallahul azim. Nah, yang artinya sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu dan di sisi Allah lah pahala yang besar. Kemudian dalil yang menjelaskan tentang harta yaitu terdapat dalam Quran surah Ali Imran yaitu ayat 14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zuyyina lin-nasi hubbush shahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh-dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu ajrun 'azim. Yang artinya dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan pada apa-apa yang diingininya, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allah adalah tempat kembali yang baik atau surga. Kemudian juga terdapat mengenai harta ini yang terdapat dalam Quran surah Al-Kahfi ayat 46 yang berbunyi Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya, yang artinya harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Kemudian masuk kepada fungsi daripada harta itu sendiri. Adapun harta berfungsi yang pertama yaitu untuk menyempurnakan pelaksanaan ibadah, yang ini seperti misalnya untuk melaksanakan haji, berzakat, bersedekah dan hibah. Kemudian juga untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan yaitu harta dimaksudkan meningkatkan ketakwaan kepada Allah dengan cenderung dekat kepada kefakiran, sehingga harta yang dimaksudkan tidak meningkatkan kepada ketakwaan kepada Allah. Tetapi dengan memanfaatkan harta ini mungkin bisa kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dengan melakukan berbagai hal yang diperintahkan oleh Allah dengan menggunakan harta tersebut. Kemudian yang ketiga itu untuk meneruskan kehidupan dari suatu periode ke periode lainnya. Seperti misalnya orang-orang yang mewariskan hartanya ini akan membuat warisannya memiliki harta sehingga nyaman dan amanlah kehidupan bagi keturunannya. Kemudian juga yaitu untuk menyelaraskan atau menyeimbangkan antara yang kaya dan yang miskin, di mana seseorang akan terjalin silaturahmi atau saling membantu bagi si orang miskin daripada si orang kaya tadi. Kemudian juga untuk mengembangkan dan mendengarkan ilmu. Karena untuk menuntut ilmu tentu membutuhkan biaya yang tinggi. Misalnya seperti anak-anak yang kuliah atau bersekolah pasti membutuhkan biaya untuk dapat melanjutkan sekolahnya. Kemudian juga untuk memutar atau mentasyaruf peran-peran kehidupan, seperti yang kaya dan miskin tadi. Dan juga yang terakhir yaitu untuk menumbuhkan tali silaturahmi, karena dengan adanya perbedaan keperluan ini tentu akan ada saling tolong-menolong bagi sesama muslim. Seperti misalnya dalam Quran surah Al-Hasyr yang artinya supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya di antaramu. Kemudian juga cara untuk memperoleh harta ini ada beberapa cara. Nah, harta tidak dipermasalahkan dalam Islam. Bahkan Allah SWT menganjurkan untuk kita untuk memiliki harta agar apa? Agar kita dapat mendekatkan diri kepada Allah. Misalnya seperti melaksanakan haji, itu membutuhkan biaya. Jadi bagaimana cara untuk mendapatkan harta untuk berhaji itu? Nah, maka ada beberapa cara yang digunakan untuk mendapatkan harta tersebut. Nah, ini juga diterangkan dalam firman Allah dalam Quran surah Al-Jumu'ah ayat 10 yang artinya apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah. Nah, kan setelah seseorang mencari karunia Allah dan sungguh-sungguh, maka Allah menyuruh kepada orang tersebut untuk memohon kepada Allah agar melimpahkan karunia-Nya itu dalam bentuk rezeki. Dan kemudian juga hal ini dilanjutkan dalam Quran surah An-Nisa ayat 32, yang artinya dan memohonlah kepada Allah sebagian dari karunia-Nya, sesungguhnya Allah mengetahui segala sesuatu.
Nah, kemudian cara-cara untuk memperoleh harta ini yaitu yang pertama yaitu memperoleh harta secara langsung atau dia tidak dimiliki oleh siapapun. Nah, ini misalnya seperti ketika seseorang melihat tanah yang belum digarap oleh siapapun atau tidak memiliki kepunyaan, maka seseorang boleh mengambil tanah tersebut kemudian menggarapnya dan itu akan berpindah menjadi harta dia. Itu diperbolehkan. Ini sama seperti hadis Nabi yang berasal dari Sa'ad bin Zubair yang mengatakan barang siapa yang menghidupkan tanah mati maka ia berhak memilikinya. Kemudian memperoleh harta yang dimiliki oleh seseorang itu melalui transaksi. Nah, bentuk ini ada dua cara. Yang pertama yaitu ijbari atau berlangsung dengan sendirinya. Misalnya seperti harta warisan. Nah, harta warisan ini ketika seorang pewaris meninggal, ketika seorang orang yang mewariskan meninggal dunia, maka seorang pewaris akan langsung menerima atau memperoleh hartanya secara langsung tanpa dicampur tangani oleh pihak manapun. Nah, kemudian yang kedua itu dengan cara ikhtiari, yaitu atas kehendak dan keinginan sendiri. Nah, ini baik bisa juga dilakukan dengan keinginan sepihak atau hibah, yaitu suatu pemberian. Kemudian kalau yang melalui atas dua pihak yaitu keinginan dua pihak yaitu secara timbal balik berupa transaksi atau dengan seperti misalnya jual beli. Kemudian kita lanjut kepada tentang pemanfaatan harta. Nah, harta ini diperoleh sesuai dengan panduan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tersimpul dalam prinsip halal dan thayyib. Maka harta yang telah diperoleh itu pun harus digunakan dan dimanfaatkan sesuai dengan panduan Allah. Tujuan dari harta itu diciptakan yaitu untuk menunjang manusia. Oleh karena itu, harta itu harus digunakan dengan maksud tersebut, bukan untuk hal-hal lain seperti misalnya maksiat. Nah, yang pertama itu manfaat daripada penggunaan harta yaitu pertama untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri. Karena memang untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri seperti makan, tentu kita membutuhkan harta untuk memperoleh makanan minuman secara halal misalnya. Kemudian yang kedua yaitu kewajiban materi yang berkenaan dengan kewajiban agama. Misalnya seperti bersedekah, berhaji. Nah, itu kan kebutuhan materi yang kita gunakan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, karena memang setiap manusia itu memiliki utang-utang kepada Allah dari setiap hartanya, sehingga wajiblah untuk dizakatkan misalnya. Kemudian juga ada kewajiban materi yang harus ditunaikan untuk keluarga, yaitu misalnya istri, anak, dan kerabat. Nah, jadi setiap kebutuhan dari keluarganya itu seorang ayah wajib untuk memberikan nafkah atau memberikan harta tersebut sehingga bisa dimanfaatkan bersama-sama. Kemudian juga ada beberapa pembagian daripada harta ini. Nah, pembagian harta tersebut yang pertama yaitu harta mutaqaim dan ghair mutaqaim. Harta mutaqaim ialah sesuatu yang boleh diambil manfaatnya menurut syarak. Kemudian harta ghair mutaqaim ialah sesuatu yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut syarak. Nah, harta ghaib ini bisa kita ini bisa dibagi secara dua. Yang pertama yaitu harta tersebut dimiliki oleh pemilik berkenaan secara sah. Sedangkan yang kedua yaitu harta tersebut dimanfaatkan dengan mengikuti hukum-hukum syarak. Sedangkan harta ghair mutaqaim ini tidak diperbolehkan, misalnya hal-hal yang haram. Kemudian juga ada harta misli dan harta kini. Nah, harta misli ini yaitu harta yang jenisnya mudah untuk ditemukan di pasaran atau sama persis. Sedangkan harta kini ialah harta yang tidak mempunyai persamaan di pasar atau tidak mempunyai persamaan atau memiliki persamaan tetapi memiliki perbedaan menurut kebiasaan yang terletak pada nilai. Kemudian juga yang ketiga itu ada harta istihlak dan istiqmal. Nah, harta istihlak itu sesuatu yang dapat diambil kegunaan dan manfaatnya secara biasa, kecuali dengan menghabiskannya. Nah, harta ini bisa dibilang harta sekali pakai. Sedangkan harta istiqmal yaitu harta yang memang kita gunakan sehari-hari tetapi hartanya akan tetap utuh, artinya tidak habis. Baiklah, kemudian ada harta mangkul dan ghair mangkul. Harta mangkul ialah harta yang dapat dipindahkan atau bergerak dari satu tempat ke tempat lainnya, misalnya seperti emas, perak, bambu, pakaian, dan kendaraan. Jadi ketika harta tersebut digunakan, dia dipindahkan. Sedangkan harta ghair mangkul ialah harta yang tidak dapat dipindahkan atau dibawa kemana-mana, atau tidak bisa dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lainnya, seperti misalnya harta berupa kebun, rumah, pabrik, dan sawah. Yang artinya ketika harta tersebut dimanfaatkan, dia tetap berada pada tempatnya. Kemudian dilanjut dengan harta ain dan harta dani. Harta ain adalah harta yang terlihat atau berbentuk suatu benda yang memang bisa dilihat oleh mata. Sedangkan harta harta dani ialah harta yang berada dalam tanggung jawab, seperti misalnya uang yang berada dalam tanggung jawab seseorang, misalnya seperti hutang. Nah, kita kembali ke awal yaitu mengenai harta ain. Nah, harta ain ini dibagi menjadi dua, yaitu harta ain dzatil qimah dan harta ain ghair dzatil qimah. Harta ain dzatil qimah yaitu harta yang bentuknya dapat dipandang seperti harta karena dia memiliki nilai. Sedangkan harta ghair dzatil qimah yaitu benda yang tidak dapat dipandang sebagai harta karena memang tidak memiliki harga, misalnya sebiji beras. Kemudian dilanjut dengan harta mamluk, mubah, dan mazur. Nah, harta mamluk ialah sesuatu yang masuk ke bawah milik, baik itu milik perorangan atau badan hukum, seperti misalnya pemerintah dan yayasan. Nah, harta mamluk ini terbagi menjadi dua, yaitu harta perorangan atau mustaqil dan harta perkongsian atau masyarakat.
Kemudian harta yang dimiliki oleh dua orang yang tidak berkaitan dengan hak bukan pemiliknya, seperti dua orang berkongsi memiliki sebuah pabrik, tetapi harta tersebut diurus secara bersama. Sedangkan kemudian mengenai yaitu harta mubah. Harta mubah ialah sesuatu yang pada asalnya bukan milik seseorang, seperti misalnya mata air, binatang, bulan darat, laut dan lain-lain. Jadi setiap orang itu bisa memperolehnya. Di sini juga dikatakan mengenai sesuai dengan sabda Nabi SAW, yaitu barang siapa yang menghidupkan tanah langsung bukan milik seseorang, maka ia paling berhak milikinya. Jadi yang termasuk tadi menggarap tanah seperti harta langsung itu ya sama dengan dibilang juga sebagai harta mubah karena memang boleh diambil. Sedangkan harta mazur ya ialah sesuatu yang memang tidak boleh dimiliki sendiri dan memberikan kepada orang lain menurut syariat, misalnya seperti jalan raya, masjid, kuburan-kuburan atau tanah makam. Kemudian kita lanjut, yaitu mengenai harta yang dapat dibagi dan tidak dapat dibagi. Nah, harta yang dapat dibagi-bagi ini adalah harta yang dapat menimbulkan dapat dibagi, yaitu yang harta ini tidak dapat menimbulkan kerugian ketika atau kerusakan apabila harta tersebut dibagi-bagi, misalnya tepung, beras, air dan lain sebagainya. Sedangkan harta yang tidak dapat dibagi ialah harta yang ketika dibagi dia menimbulkan kerugian ataupun kerusakan. Seperti misalnya gelas, meja, kursi, handphone dan lain sebagainya. Kemudian juga ada harta pokok dan hasil. Harta pokok ini atau biasa disebut dengan samarah atau buah. Nah, harta pokok ialah harta yang daripadanya harta lain gitu. Sedangkan harta hasil ialah harta yang diperoleh dari harta pokok. Seperti misalnya harta pokok itu bisa berupa pohon, sedangkan buah-buahan dari hasil pohon itu adalah harta hasil atau samarah atau buah tersebut. Kemudian terakhir yaitu ada harta khas dan am. Harta khas ini ialah harta milik pribadi atau tidak bercampur tangan dengan kepemilikan orang lain. Seperti misalnya handphone, ataupun pakaian dan lain sebagainya. Sedangkan harta am ialah harta milik umum atau digunakan secara bersama dan dapat diambil manfaatnya bersama-sama. Nah, kemudian daripada itu, apa sih pandangan Islam terhadap harta? Nah, Islam sebagai agama yang komprehensif tentu memiliki aturan-aturan untuk segala aspek kehidupan. Tidak hanya berbentuk ibadah, akan tetapi juga dalam hal-hal yang bersifat muamalah. Nah, kemudian kembali ke pertanyaan, apa pandangan Islam terhadap harta? Kedudukan manusia sebagai khalifah Allah dalam harta pada hakikatnya menunjukkan bahwasanya manusia itu merupakan wakil atau petugas yang bekerja kepada Allah. Oleh karena itu, menjadi kewajiban bagi manusia sebagai khalifah untuk merasa terikat dengan perintah-perintah dan ajaran-ajaran Allah mengenai harta. Pandangan Islam mengenai harta ini juga secara tegas dan bijaksana dipandang karena Allah menjadikan harta sebagai miliknya, dan kemudian daripada harta itu juga harus dimanfaatkan secara sebaik-baiknya atau sesuai dengan syarat yang berlaku. Mungkin cukup sekian untuk pengertian harta. Kita lanjut kepada bab berikutnya. Bab berikutnya yaitu mengenai kepemilikan dan akad atau hak milik dan akad. Nah, yang pertama yang kita bahas itu yang mengenai tentang pengertian. Definisi hak yaitu berasal, kita dapat mengambilnya dari bahasa Arab, yaitu al-haq, yang secara etimologis memiliki beberapa arti yang berbeda, yaitu milik, ketetapan dan kepastian, penetapan dan penjelasan, bagian, kewajiban dan kebenaran. Contoh al-haq yaitu berasal dari Quran surah Yasin ayat 7. Yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad haqqal qawlu 'ala aktsarihim fahum la yu'minun. Shadaqallahu azim. Yang artinya sungguh pasti berlaku perkataan hukum atau hukuman terhadap kebanyakan mereka karena mereka tidak beriman. Kemudian dalil lain juga terdapat dalam Quran surah Al-Anfal ayat 8 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Liyahiqqal haqqa wa yubtila batila walau karihal mujrimun. Yang artinya agar Allah memperkuat hak atau Islam dan menghilangkan yang batil atau syirik walaupun orang-orang yang berdosa musyrik itu tidak menyukainya. Kemudian dalam terminologi fikih beberapa definisi mengenai al-haq dikemukakan oleh para ulama fikih, di antaranya menurut Wahbah al-Zuhaili yang artinya hukum yang telah ditetapkan dengan syariat. Sedangkan menurut Syekh Al-Kahif yang berarti keuntungan yang diperoleh menurut syariat. Sedangkan menurut Wahbah al-Zuhaili yang dikutip oleh Nasrun Harian, definisi yang lebih komprehensif ialah definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Nurjaim dan Mustafa Ahmad Al-Zarqadi, yakni karena kedua definisi itu mencakup berbagai macam hak, seperti misalnya hak Allah terhadap hambanya, seperti misalnya sholat, puasa, dan lain-lainnya, dan juga hak-hak yang menyangkut tentang perkawinan, hak umum seperti hak negara, harta bendaan, dan non-materi seperti hak perwalian atau seseorang. Kata kepunyaan berasal dari bahasa Arab al-milk yang secara etimologi berarti penguasaan atas sesuatu. Al-milk juga berarti sesuatu yang dimiliki, misalnya harta. Susu juga merupakan hubungan seseorang dan harta yang diakui syar'i yang membuatnya memiliki kewenangan khusus atas harta tersebut, sehingga ia dapat mengambil tindakan hukum terhadap harta tersebut kecuali adanya syariat. Hak-hak ini terbagi menjadi dua, yaitu sutlah atau kekuasaan dan juga taklif atau tanggung jawab. Nah, sutlah ini juga terbagi menjadi dua, yaitu sutlah a'la al-nafsi dan a'la syai'in mu'ayyim. Ya, nah, yang pertama itu yaitu sutlah
a'la nafsi adalah hak atas jiwa seseorang seperti hak hadana atau pemeliharaan anak. Sedangkan setelah a'la syai'in mu'ayyin adalah hak manusia terhadap atau untuk memiliki sesuatu seperti halnya seseorang yang memiliki mobil. Sedangkan taklif atau orang yang bertanggung jawab yaitu kadang menjadi tanggung jawab pribadi seperti misalnya buruh yang melakukan pekerjaannya, kadang menjadi tanggung harta seperti misalnya membayar hutang. Nah, alasan atau manfaat daripada kepemilikan ini para ulama fikih menyatakan bahwa ada 4 cara pemilikan yang disyariatkan oleh Islam. Yang pertama itu yaitu melalui penguasaan harta yang belum dimiliki oleh seseorang atau badan hukum lainnya yang dalam Islam disebut dengan harta mubah. Misalnya seperti tanah yang belum digarap. Nah, ketika seseorang itu ingin menggarapnya, seperti misalnya penjelasan saya pada sebelumnya, bahwasanya seseorang tersebut boleh untuk memilikinya, asalkan dengan syarat dia mau memelihara dan menggarapnya. Kemudian yang kedua itu melalui transaksi, seperti misalnya menerima warisan, seperti misalnya jual beli, hibah dan juga wakaf. Nah, itu kan harus ada perjanjian antara dua pihak. Dan kepemilikan ini juga sebenarnya harus melalui akad. Kemudian yang ketiga itu melalui warisan seseorang. Nah, melalui warisan seseorang itu ialah kalau dalam pengertian harta itu seperti misalnya harta langsung, di mana seseorang pewaris mendapatkan harta dari mewarisnya, dari orang yang mewariskan harta tersebut, atau misalnya orang tuanya mendahulunya misal, baru kemudian seorang anak akan menjadi pewaris dari harta yang tersebut sehingga harta tersebut menjadi kepemilikan baiknya. Kemudian juga yang terakhir yaitu hasil atau buah dari harta yang dimiliki seseorang, baik itu hasil yang datang secara alami seperti buah pohon, anak sapi yang berlahir dan lain sebagainya, seperti usahanya sebagai pegawai atau keuntungan barang orang lain yang diperoleh oleh seorang pedagang. Hikmah daripada hak kepemilikan ini ialah banyak sih, dapat digali beberapa hikmah yang bisa digunakan untuk kemaslahatan hidup umat manusia. Yang pertama itu manusia tidak boleh sembarangan memiliki harta, yang artinya tanpa mengetahui aturan yang berlaku yang telah diatur dalam Islam. Kemudian yang kedua yaitu manusia akan berprinsip bahwa mencari harta harus dilakukan dengan cara yang baik, benar dan juga halal. Kemudian yang ketiga, memiliki harta bukanlah hak mutlak bagi manusia, tetapi merupakan amanah atau titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita manfaatkan sebaik-baiknya dan dimanfaatkan juga sebesar-besarnya untuk kepentingan hidup manusia dan disalurkan kepada jalan Allah untuk memperoleh keridhaannya. Kemudian yang keempat yaitu hikmahnya itu berhati-hatilah agar tidak terjerumus pada hal-hal yang dilarang oleh syariah dalam memiliki harta. Kemudian juga makhluk manusia akan hidup tentram apabila menemukan dan memiliki harta dengan cara yang baik, benar dan juga halal. Kemudian digunakan dan dimanfaatkan dengan petunjuk atau syariah yang berlaku, yang dimana itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan akad bisa dibilang sebagai perjanjian. Nah, kata akad ini kan berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah aqd, yang secara etimologi berarti akad, kesepakatan. Dalam istilah fikih, akad diartikan sebagai hubungan ijab atau soal membuat suatu perikatan, dan qabul yang artinya pernyataan dari penerimaan perikatan tersebut sesuai dengan ketentuan syariat yang mempengaruhi objek perikatan. Nah, kata penambahan sesuai dengan kehendak syariat berarti segala persekutuan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih dianggap sah jika sejalan dengan syariat, dan tidak dianggap sah akad tersebut ketika tidak dijalankan dengan syariat. Misalnya perjanjian untuk melakukan perbuatan riba misalnya. Nah, di situ akadnya akan batal, atau misalnya menipu orang lain atau bahkan merampok kekayaan orang lain. Jadi di sini tidak ada akad atau adapun akad dia tidak sah. Kemudian menurut Hasbi Asy-Siddiqi yang mengutip definisi yang dibuka-mukakan oleh Al-Sanhuri, akad adalah persekutuan ijab dan qabul yang secara sah secara syariah yang menetapkan ijab kedua belah pihak. Ada pula yang mendefinisikan akad adalah suatu ikatan atas bagian-bagian tasyaruf atau pengurusan menurut syariah dengan cara serah terima. Misalnya akad nikah, yaitu antara serah terima seorang anak perempuan kepada calon suaminya. Kemudian kita akan bahas mengenai pilar-pilar ketentuan kontrak daripada akad dan perjanjian tersebut. Yang pertama itu tentang pilar perjanjiannya. Nah, pilar-pilar akad tersebut ialah yang pertama yaitu akid, adalah orang yang memiliki komitmen, yang terkadang setiap pihak terdiri dari satu orang, terkadang juga terdiri dari beberapa orang. Sedangkan yang kedua yaitu ma'qud alaih, adalah hal-hal yang diperjanjikan seperti hal yang diperjualbelikan dalam akad jual beli. Kemudian juga yaitu ada ma'qud al-aqd, yaitu maksud atau tujuan dibuatnya suatu akad. Sedangkan sigar al-qad yaitu penerimaan, di mana ijab adalah permulaan suatu penjelasan yang keluar dari salah satu pihak sebagai ungkapan kehendaknya. Kemudian juga hal-hal yang harus diperhatikan dalam hikmat al-aqd, yang pertama itu harus jelas dan tidak banyak arti. Yang kedua juga yaitu harus sesuai antara ijab dan juga qabulnya, tidak boleh berlainan. Kemudian yang ketiga itu setiap pihak yang bersangkutan itu memiliki keseriusan terhadap apa yang diakadkan, atau tanpa
tanpa adanya unsur keterpaksaan. Nah, berbicara mengenai akad, ini para ulama fikih memiliki beberapa cara yang digunakan dalam akad, yaitu terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu dengan cara menulis atau khitabah. Yang kedua yaitu dengan cara sinyalnya. Cara sinyal ini yaitu digunakan ketika akad ini dilakukan dengan orang-orang yang memiliki atau orang-orang memiliki kekurangan atau disabilitas seperti misalnya orang bisu. Nah, tentu cara pelaksanaan akadnya itu pasti memerlukan yang namanya sinyal. Kemudian yang ketiga yaitu saling memberi, di mana seseorang itu yang ingin melakukan akad memberi sesuatu berupa imbalan. Kemudian terakhir yaitu lisanul hal, yaitu dengan cara mengucapkan. Kedua itu mengenai ketentuan perjanjian. Nah, setiap akad itu memiliki syarat yang ditentukan oleh syariat atau agama mengenai pelaksanaan daripada atau ketentuan daripada perjanjian tersebut. Ada 2 jenis kondisi yang terjadinya untuk 2 kondisi untuk terjadinya kontrak. Yang pertama yaitu syarat-syarat yang bersifat umum. Yaitu yang pertama itu 2 orang melakukan akad berbicara dan bertindak sebagai anggotanya. Kemudian ada objek yang akan ada objek akad yang dapat menerima hukum. Kemudian akad juga diperbolehkan oleh syariah untuk dilakukan oleh orang yang berhak melakukannya meskipun dia bukan akid yang memberikan barang langsung. Kemudian yang keempat, tidak boleh membuat akad yang dilarang syarat seperti misalnya jual beli dalam hal riba misalnya, untuk mendapatkan riba misalnya. Kemudian juga suatu akad dapat memberikan manfaat sehingga tidak sah bila gade atau hak tanggungan dianggap sebagai suatu kepercayaan. Kemudian juga ada janji yang berjalan terus. Kemudian juga ada ijab dan akad yang harus terus-menerus, sehingga jika orang yang ijab telah terpisah sebelum ada akad, maka ijabnya batal demi hukum. Kemudian yang kedua yaitu syarat-syarat yang bersifat khusus. Misalnya harus ada berapa misalnya syarat ini bisa disebut sebagai tambahan yang harus ada di sampingan syarat umum, seperti misalnya syarat saksi dalam perkawinan. Kemudian kita akan membahas mengenai jenis kontrak, jenis-jenis daripada kontrak atau daripada akad tersebut. Yang pertama itu adalah akad sahih, yakni akad yang telah memenuhi syarat-syaratnya sehingga dia sah. Nah, akad sahih ini juga terbagi menjadi beberapa bagian menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah. Yang pertama yaitu akad yang sempurna untuk dilaksanakan atau akad yang nafis. Kemudian akad yang mauquf adalah akad yang dilakukan oleh seseorang yang mampu melakukan hukum tetapi tidak mempunyai kekuatan untuk membuat dan melaksanakan akad ini. Nah, kemudian jika dilihat dari segi mengikat atau tidaknya jual beli yang sah, ulama fikih baginya menjadi 2 macam. Yang pertama yaitu akad yang mengikat para pihak yang berkontrak, dan yang kedua itu akad yang tidak mengikat para pihak yang berkontrak atau yang melakukan akad. Nah, kemudian juga akad yang mengikat para pihak yang mengadakan akad ini selanjutnya dibagi juga oleh para ulama ahli fikih menjadi 3 macam. Yang pertama itu kontrak yang mengikuti dan tidak dibatalkan sama sekali. Misalnya akad nikah adalah akad yang tidak dibatalkan kecuali dengan cara yang diperbolehkan oleh syariat, seperti misalnya melalui talak atau gugatan cerai. Kemudian juga yang kedua itu akad yang bersifat mengikat tetapi dapat dibatalkan atas kehendak kedua belah pihak, seperti misalnya akad jual beli, sewa, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu akad yang hanya mengikat salah satu pihak yang melakukan akad, seperti misalnya akad al-rahan dan al-kafalah. Nah, kemudian juga ada akad yang tidak sah, yaitu akad yang ada kekurangan dalam rukun atau syaratnya sehingga segala akibat hukum daripada akad tersebut tidak berlaku atau batal, sehingga tidak mengikat pihak manapun. Kemudian suatu akad akan dikatakan batal jika akad tersebut tidak memenuhi salah satu rukunnya atau terdapat larangan secara langsung daripada syariah. Nah, manfaat daripada akad ini ialah dengan adanya perjanjian, orang-orang yang berakad akan diwajibkan untuk bertanggung jawab terhadap apa yang diakadkannya, sehingga setiap hal yang dilakukan perjanjian itu tidak semena-mena orang lain ingin membatalkan atau membatalkan secara sepihak sehingga orang lain merasa dirugikan. Misalnya seperti akad nikah. Nah, ketika seseorang tidak melakukan akad dalam pernikahan, tentu orang tersebut akan dengan mudahnya menceraikan istrinya. Seperti misalnya contohnya antara pacaran dan nikah. Nah, pacaran itu kan tidak memiliki akad, sedangkan nikah itu memiliki akad. Ketika seseorang itu pacaran, karena tidak ada akad, mudah saja bagi mereka untuk putus hubungan. Sedangkan nikah karena ada akad, tentu harus memenuhi syarat-syarat tertentu menurut syariat agar tidak terjadi perpisahan kecuali dengan syarat-syarat yang berlaku secara syariah. Baik, kita lanjut kepada bab berikutnya yaitu tentang jual beli. Nah, jual beli atau perdagangan dalam bahasa Arab biasa disebut dengan al-bay'u atau at-tijarah. Sedangkan jual beli menurut istilah adalah pertukaran harta dengan harta untuk keperluan pengelolaan disertai dengan lafal ijab qabul atau lafal ijab dan qabul menurut tata aturan yang ditentukan oleh syariat Islam. Kemudian dasar-dasar daripada jual beli ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi wa halallahu al-bai'ah wa harrama riba, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Kemudian terdapat hadis yang mengenai dasar hukum daripada jual beli ini, yaitu
Dari Rifa'ah bin Rafi'ah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi Muhammad SAW ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual beli yang mabrur. Hadis riwayat Al-Bazzar dan ditashih oleh Hakim. Nah, kemudian pula maksud mabrur dalam hadis di atas adalah jual beli yang terhindar dari usaha tipu menipu yang dapat merugikan orang lain. Kemudian juga dibahas mengenai rukun daripada jual beli. Rukun jual beli adalah ketentuan yang wajib ada dalam transaksi jual beli. Jika tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut batal atau tidak sah. Mayoritas ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada 4. Yang pertamanya yaitu penjual dan pembeli atau aqdain, kemudian ada barang yang diperjualbelikan atau ma'qud alaih, kemudian ada alat nilai tukar pengganti, kemudian ada ijab dan qabul atau ucapan serah terima antara penjual dan juga pembeli. Kemudian ada syarat-syarat daripada jual beli. Yang pertama yaitu syarat penjual dan pembeli. Nah, di syarat penjual dan pembeli ini akan dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama yaitu kedua belah pihak harus baligh, maksudnya baik penjual atau pembeli sudah dewasa. Kemudian juga keduanya harus berakal. Kemudian dilanjut dengan syarat barang daripada jual beli atau ma'qud alaih. Yang ada syarat-syaratnya yaitu yang pertama itu barangnya yang diperjualbelikan harus ada saat terjadinya transaksi dan jelas-jelas diketahui oleh kedua belah pihak. Kemudian yang kedua, barang yang diperjualbelikan itu berupa harta yang memiliki manfaat. Kemudian barang yang dijualbelikan itu bukan yang haram atau jenisnya tidak sah. Kemudian juga milik orang kemudian juga milik oleh karenanya barang-barang yang bukan milik sendiri seperti barang pinjaman, barang sewaan, barang titipan tidak sah untuk diperjualbelikan. Yang artinya milik oleh perorangan. Kemudian juga barang yang dijualbelikan dapat dikuasai dan tidak sah jual beli, misalnya jual beli ayam yang belum ditangkap. Di sini ada hadis Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu sekalian membeli ikan yang masih dalam air karena sungguhnya hal itu mengandung gharar atau tipu muslihat atau belum jelas. Ini diterangkan oleh hadis riwayat Ahmad. Kemudian ketiga yaitu alat untuk tukar menukar barang. Nah, alat-alat yang sah untuk tukar menukar barang yaitu harus memenuhi syarat. Yang pertama, harga harus disepakati oleh kedua belah pihak. Kemudian juga nilai kesepakatan itu dapat diserahkan langsung pada waktu transaksi jual beli. Dan yang ketiga, apabila jual beli dilakukan secara barter atau al-muqayyadah, bukan berupa uang tetapi berupa barang. Kemudian ijab dan qabul. Ijab ini dilakukan oleh pihak penjual barang dan qabul dilakukan oleh pembeli barang. Nah, sedangkan macam-macam jual beli yaitu dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu jual beli yang sah. Jual beli yang sah yang boleh dilakukan karena memenuhi rukun dan syarat jual beli sebagaimana yang dijelaskan dalam fikih Islam. Kemudian ada juga jual beli yang terlarang. Nah, jual beli yang terlarang ini artinya jual beli yang tidak memenuhi rukun maupun syarat-syarat daripada jual beli. Bentuk jual beli terlarang ini antara lain yang pertama yaitu jual beli sistem ijon. Maksud dari jual beli sistem ijon adalah jual beli yang hasil tanaman yang belum nyata buahnya atau belum ada isinya. Artinya masih samar-samar. Nah, di sini Rasulullah SAW bersabda terhadap jual beli ini yaitu Nabi, yang artinya Nabi SAW telah melarang jual beli buah-buahan sehingga nyata baiknya buah itu pantas untuk diambil dan dipetik buahnya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Nah, kemudian jual beli barang haram. Misalnya jual beli ini hukumnya tidak sah serta haram hukumnya. Seperti misalnya jual beli minuman keras atau khamar, bangkai, darah atau daging babi. Nah, kemudian juga ada jual beli sperma hewan. Nah, jual beli sperma hewan ini telah diterangkan dalam Rasulullah SAW, yakni Rasulullah SAW telah melarang jual beli kelebihan air atau sperma. Hadis riwayat Muslim. Kemudian jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Hal ini dilarang karena kemungkinan ketika lahir bisa saja hidup ataupun mati. Nah, ini juga ada diterangkan dalam hadis yang berbunyi, sesungguhnya Rasulullah SAW telah melarang jual beli anak binatang yang masih dalam kandungan induknya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Kemudian ada juga jual beli barang yang belum dimiliki, kemudian juga jual beli barang yang belum jelas, dan jual beli yang sah tetapi dilarang agama. Nah, ini jual beli yang sah ini tetapi dilarang agama, misalnya itu pada saat sholat Jumat atau pada saat khutbah. Nah, di sini kan barang yang ingin diperjualbelikan itu halal, akan tetapi karena keadaan tertentu menjadikannya batal. Nah, kemudian masuk kita kepada judul yang selanjutnya, yaitu mengenai khiyar dalam jual beli. Nah, kata al-khiyar ini berasal dari bahasa Arab, yakni al-khiyar yang berarti pilihan. Musyawarah al-khiyar yang dikemukakan oleh para ulama fikih dalam hal-hal menyangkut transaksi di bidang keperdataan, khususnya transaksi ekonomi, sebagai salah satu hak bagi kedua belah pihak yang melakukan transaksi atau akad ketika terjadi permasalahan dalam transaksi tersebut. Nah, sedangkan secara terminologis, ulama fikih mendefinisikan al-khiyar, yakni khiyar itu mencari kebaikan dari dua hal, melakukan ataupun membatalkan atau membeli. Kalau menurut Abdul Mujib mendefinisikan bahwasanya khiyar adalah hak untuk memilih atau menentukan pilihan antara dua hal bagi pembeli dan penjual. Apakah akad jual beli akan dilanjutkan atau dibatalkan. Adapun jenis-jenis daripada khiyar ini, yang pertama yaitu ada khiyar majelis, yaitu hak suara dari kedua belah pihak yang telah mengadakan akad untuk membatalkan akad selama keduanya masih dalam rapat akad atau misalnya di rumah rukuk dan belum juga
dan belum terpisah. Kemudian yang kedua yaitu khiyar aib, yaitu hak untuk membatalkan atau melanjutkan jual beli bagi kedua belah pihak akad jika terdapat cacat pada objek yang dijual. Misalnya cacat tersebut tidak diketahui oleh pemiliknya pada saat akad. Kemudian ada khiyar ya, yaitu khiyar atau hak suara bagi pembeli untuk menyatakan sah atau batalnya jual beli yang dilakukan terhadap suatu barang yang tidak dilihatnya ketika akad berlangsung. Kemudian ada juga khiyar bersyarat, yaitu khiyar atau hak suara yang dijadikan syarat oleh keduanya, baik itu pembeli maupun penjual, atau salah satu dari keduanya terjadi akad untuk melanjutkan atau membatalkan akad yang dianggap setelah beberapa hari. Panjang kondisi yang diminta itu paling banyak 3 hari. Nah, kemudian juga yang terakhir yaitu ada khiyar ta'yin, yaitu hak pilihan bagi pembeli dalam menentukan barang yang berbeda kualitasnya dalam jual beli. Kemudian ada pun hikmah daripada khiyar ini yaitu khiyar dapat membuat akad jual beli berlangsung sesuai dengan prinsip Islam, yaitu kesepakatan bersama antara pihak penjual maupun pihak pembeli. Kemudian juga khiyar ini mengedukasi masyarakat agar berhati-hati dalam melakukan akad jual beli, agar pembeli mendapatkan barang dagangan yang bagus atau memang yang disukainya. Kemudian itu penjual tidak sembarangan menjual barangnya lagi kepada pembeli dan mendidiknya untuk jujur dalam menjelaskan kondisi barang. Kemudian juga menghindari unsur-unsur penipuan baik dari penjual maupun juga pembeli, karena ada kehati-hatian dalam proses jual beli. Kemudian yang terakhir yaitu khiyar dapat menjaga hubungan baik dan saling mencintai. Adapun ketidakjujuran atau kecurangan pada akhirnya akan menimbulkan penyesalan, dan penyesalan itu di satu sisi biasanya dapat menimbulkan kemarahan, kerugian, dan akibat buruk lainnya. Kemudian dilanjut dengan bab berikutnya yaitu mengenai bank, riba, dan sewa. Nah, definisi daripada bank ini yaitu berdasarkan ensiklopedia Indonesia, bank atau perbankan adalah lembaga keuangan yang usaha utamanya untuk memberikan kredit dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang dengan tujuan memenuhi kebutuhan kredit dengan modal sendiri atau modal orang lain. Nah, dilihat dari fungsinya, bank terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu primary bank, yaitu bank sirkulasi yang menciptakan uang. Sedangkan yang kedua yaitu bank sekunder, yaitu bank yang tidak menciptakan uang maupun menambah atau mengurangi aliran uang, seperti bank umum, tabungan, pembiayaan usaha, dan juga pembangunan. Sedangkan sewa dari segi bahasa berasal dari bahasa Belanda yang berarti bunga. Nah, sesuai dengan istilah yang dikemukakan oleh Dr. Fuad dan juga M. Fakhruddin, sewa adalah keuntungan yang diperoleh perusahaan bank karena jasanya, yaitu jasanya meminjamkan uang untuk melancarkan perusahaan pinjam. Berkat bantuan bank, perusahaan menjadi makmur dan keuntungan yang diperolehnya juga pasti akan meningkat. Secara bahasa, riba itu berarti tambahan. Dalam istilah hukum Islam, riba berarti tambahan uang, barang, atau jasa yang mengharuskan peminjam membayar selain jumlah uang yang dipinjamkan kepada pemberi pinjaman pada tanggal jatuh tempo untuk mengembalikan pinjaman. Nah, jenis ini disebut dengan riba nasiah. Nah, riba nasiah ini mengandung 3 unsur. Yang pertama yaitu ada pembayaran tambahan atau pinjaman modal. Yang kemudian yang kedua yaitu penambahan tersebut tanpa risiko kecuali sebagai imbalan atas tenggang waktu yang diperoleh peminjam. Kemudian yang ketiga yaitu penambahan tersebut diperlukan dalam pemberian piutang dan masa tenggang. Kemudian ada beberapa jenis atau pembagian daripada riba. Yang pertama yaitu riba nasiah seperti yang sudah dijelaskan tadi sebelumnya. Kemudian ada riba fadl. Riba fadl ini ialah riba yang posisinya sebagai penopang, dilarang oleh riba nasiah. Kemudian dengan kata lain bahwasanya riba itu diharamkan agar seseorang tidak melakukan riba yang jelas dilarang. Maka Rasulullah SAW melarang jual beli emas dengan emas perak. Rasulullah SAW melarang jual beli emas dengan emas, perak dan perak, gandum dengan gandum, kurma dengan kurma, atau kecuali dengan jumlah dan uang yang sama. Kemudian juga semua ulama dan ahli agama Samawi sepakat melarang riba karena dampaknya sangat negatif. Misalnya menimbulkan permusuhan dan menghilangkan semangat tolong menolong. Riba juga akan melahirkan kelas masyarakat yang hidup mewah tanpa bekerja. Nah, ini seperti kutil yang tumbuh dan merugikan pihak lain. Kemudian juga riba adalah penyebab daripada kolonialisme. Kemudian juga Islam menyerukan kepada orang-orang untuk memberikan pinjaman kepada yang membutuhkan untuk mendapatkan imbalan daripada mengeksploitasi yang lemah. Kemudian hukum bunga bank adalah soal ijtihad. Oleh karena itu, terdapat beberapa pendapat tentang hukum bunga bank dengan argumentasinya masing-masing. Pertama, kelompok muharimun atau kelompok yang mengutuk haram. Sedangkan yang kedua yaitu kelompok yang melarang atau konsumtif, kalau produktif bisa. Ketiga, muhallilun, kelompok yang menghalalkan. Dan keempat, kelompok yang menganggap syubhat, tidak yakin akan keabsahan dan keabsahannya. Kemudian yaitu ada fee. Fee itu adalah mengumpulkan dana yang dibebankan kepada nasabah bank untuk keperluan administratif seperti misalnya persyaratan kertas dan biaya operasional. Koleksinya sebenarnya termasuk bunga, jadi hukum masalahnya tidak jauh berbeda dengan masalah bunga bank. Adapun hadis yang mendukung mengenai bank, riba dan sewa ini terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, alladzi ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu الذي يتخبط الشيطان من المس ذلك بأنه قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله
ma salafa wa amruhu ilallah wa man 'ada fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidin. Ya, artinya orang-orang yang makan atau mengambil riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran tekanan penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu adalah disebabkan mereka berpendapat sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya lalu terus berhenti daripada mengambil riba tersebut, maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu sebelum datang larangan, dan urusannya terserah kepada Allah. Orang yang kembali mengambil riba, maka orang itu adalah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya. Baik, kita lanjut kepada bab berikutnya, yaitu membahas mengenai bab utang piutang. Nah, utang piutang ini diambil dari bahasa Arab yang berarti yang disebut dengan al-qard. Nah, yang berarti pinjaman atau utang piutang. Secara etimologis, al-qard ini bermakna al-qard yang artinya memotong. Nah, dinamakan demikian yaitu karena uang yang diambil oleh orang yang minjamkan memotong sebahagian daripada hartanya. Kemudian yaitu secara terminologinya pula al-qard ini dikemukakan oleh beberapa ulama Hanafiyah, yaitu al-qard ialah sesuatu yang diberikan dari harta misil atau yang memiliki perumpamaan untuk memenuhi kebutuhannya. Sementara definisi al-qard menurut ulama Malikiyah ialah suatu penyerahan harta kepada orang lain yang tidak disertai dengan iwat atau imbalan atau tambahan dalam pengembaliannya. Nah, sedangkan menurut ulama Syafi'iyah pula, qard ini mempunyai pengertian yang sama dengan term as-salaf, yakni akad pemilikan sesuatu untuk dikembalikan dengan yang sejenis atau yang sepadan. Dapat kita simpulkan dari beberapa pendapat ulama tadi bahwasanya al-qard ini adalah suatu akad antara dua pihak, di mana pihak yang pertama itu memberikan uang atau barang kepada pihak kedua untuk dimanfaatkan, dan ketentuan bahwa uang atau barang tersebut itu harus dikembalikan persis seperti yang ia terima dari pihak pertama. Nah, sedangkan dasar hukum daripada al-qard ini berasal kita diambil dari firman Allah yang terdapat dalam Quran surah Al-Baqarah 245 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Man dzalladzi yuqridullahu qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiratan wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Yang artinya siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik atau menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan melipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Firman Allah dalam Quran surah ayat 245. Kemudian juga ada dalam Quran surah Al-Baqarah 280 yang artinya, dan jika orang-orang yang berhutang itu dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia itu berkelapangan. Nah, selain itu juga terdapat dalam potongan ayat dari 282 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidaini ila ajalin musamma faktubuh, yang artinya hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Kemudian juga ada beberapa firman-firman lainnya yang menjadi landasan atau dasar hukum daripada utang piutang ini. Kemudian juga ada hadis dari Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yuqarradu musliman qardan marrataini ila kana kasadaqatin marrah." Riwayat Ibnu Majah. Yang artinya bukan seorang muslim mereka yang minjamkan kepada muslim lainnya dua kali kecuali yang satunya adalah senilai daripada senilai sedekah. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian juga ada beberapa hadis lain yang menerangkan mengenai dasar hukum daripada landasan untuk utang piutang ini. Nah, sedangkan rukun daripada utang piutang ini atau al-qard ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu sigot qard. Nah, sigot qard ini terdiri daripada ijab dan juga qabul. Misalnya itu seperti aku memberimu pinjaman, atau mungkin bisa dibilang aku mengutangimu, atau bisa juga dibilang sebagai ambillah barang ini dengan ganti barang yang sejenis dan lain sebagainya. Kemudian menurut pendapat yang sahih diisyaratkan adanya pernyataan resmi tentang penerimaan pinjaman seperti jenis transaksi lainnya. Nah, kemudian yang kedua yaitu para pihak yang terlibat qard. Nah, maksudnya ialah pemberi pinjaman hanya diisyaratkan satu hal, yakni cakap mendermakan harta, sebab akad utang piutang mengandung unsur kesunahan. Sedangkan peminjam hanya diisyaratkan cakap bermuamalah. Jadi hanya orang yang boleh bertransaksi saja yang akad utang piutangnya ini dihukumi sah, seperti halnya dalam jual beli. Nah, sedangkan yang ketiga itu barang yang dipinjamkan. Barang yang dipinjamkan ini disyaratkan harus dapat diserah terimakan dan dapat pula dijadikan sebagai barang pesanan atau muslim fih, yaitu berupa barang yang mempunyai nilai ekonomis atau boleh dimanfaatkan menurut syarak, dan karakteristiknya ini diketahui karena ia layak menjadi sebagai pesanan. Nah, kemudian syarat-syarat daripada utang piutang ini dibagi menjadi 4. Nah, yang pertama itu akad qard ini dilakukan dengan sigo ijab qabul dan bentuk lainnya yang bisa menggantikannya, seperti misalnya cara mu'adha atau melakukan akad tanpa ijab qabul dalam pandangan jumhur, meskipun menurut ulama Syafi'iyah
cara mu'athah ini tidaklah cukup sebagaimana dalam akad-akad lainnya. Kemudian yang kedua yaitu adanya kapabilitas dalam melakukan akad. Nah, ini artinya baik pemberi maupun penerima pinjaman adalah orang balik, berakal, dewasa, berkehendak tanpa paksaan, dan boleh pula untuk melakukan tabarruk atau berderma. Kemudian yang ketiga itu ini didasarkan pada pendapat daripada ulama Hanafiyah, yaitu harta yang dipinjamkan haruslah harta misli. Nah, sedangkan dalam pandangan jumhur ulama dibolehkan dengan harta apa saja yang bisa dijadikan sebagai tanggungan, seperti misalnya uang, biji-bijian, atau mungkin berdasarkan dengan harta kimi. Kemudian itu yang keempat yaitu harta yang dipinjamkan ini jelas ukurannya, baik dalam takaran, timbangan, bilangan, dan lain sebagainya. Dan dari jenis yang belum tercampur pula dengan jenis lainnya seperti misalnya gandum, itu tidak tercampur dengan yang lain karena sukar mengembalikan gantinya misalnya. Nah, kemudian ada beberapa tambahan dalam utang piutang atau rekor ini. Nah, yaitu ada dua tambahan atau dua macam penambahan pada utang piutang ini, yaitu yang pertama itu penambahan yang diisyaratkan. Nah, ini yaitu kalau kita ambil dari berdasarkan ijma, manfaat yang diisyaratkan. Ini berupa manfaat yang diisyaratkan, yaitu seperti misalnya aku beri utang kepadamu dengan syarat misalnya kamu memberi hak kepadaku untuk misalnya menempati rumahmu dan lain sebagainya. Kemudian itu yang kedua yaitu jika penambahan itu diberikan ketika membayar utang tanpa syarat, maka yang demikian ini boleh dan termasuk pembayaran yang baik berdasarkan hadis yang telah dikemukakan di pasal dasar al-qard, misalnya utang piutang. Nah, adapun hikmah daripada utang piutang ini yaitu sebenarnya ini memiliki corak yaitu untuk tolong menolong, di mana Allah itu memerintahkan sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah ini dengan maksud untuk mengasihi sesama di antara manusia, mengasihi antara sesama manusia untuk saling tolong menolong kepada mereka yang mengalami kesusahan di dalam urusan mereka masing-masing, dan memudahkan untuk di kehidupan mereka. Nah, akad utang piutang ini bukanlah salah satu cara untuk pengeksploitasian orang lain, akan tetapi nyatanya di zaman sekarang itu memang utang piutang ini bukan untuk menolong orang lain, akan tetapi dimanfaatkan untuk saling menjatuhkan demi keuntungan diri sendiri. Nah, ini tidak ada di dalam ajaran daripada Islam. Nah, inilah yang harus kita benarkan, karena memang sejatinya utang piutang itu ada dan dijelaskan secara jelas di dalam pembelajaran fikih muamalah adalah untuk hablum minan nasi, itu untuk saling menolong antara satu dengan yang lainnya atau antara sesama manusia supaya terjalinnya kasih sayang antara muslim yang satu dengan muslim yang lainnya. Baiklah, kita lanjut kepada bab berikutnya, yaitu bab terakhir, yakni membahas tentang hiwalah dan ijarah. Nah, kita akan membahas secara satu persatu. Nah, hiwalah menurut secara etimologis ini artinya istilah daripada tahawul, yang artinya berpindah, atau tahwil yang berartinya pengalihan. Nah, sederhananya pengertian hiwalah ini adalah pengalihan utang ataupun piutang dari pihak kreditur kepada pihak penanggung atau pelunasan hutang. Nah, konsep hiwalah ini adalah memindahkan utang dari muhil sebagai peminjam pertama kepada pihak muhal alaih sebagai peminjam kedua. Nah, proses pengalihan tanggung jawab ini harus disahkan melalui akad hiwalah ataupun kata-kata. Nah, dasar hukumnya yaitu terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Sedangkan dasar hukum daripada hiwalah ini terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh waliyaktub bainakum katibun bil adl, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Nah, sementara dasar hukum hiwalah ini berdasarkan hadis, yaitu artinya ini berdasarkan hadis riwayat Bukhari, yaitu menunda-nunda pembayaran hutang yang dilakukan oleh orang yang mampu adalah suatu kezaliman. Maka jika seseorang di antara kamu dialihkan hak penagihan piutangnya atau dihiwalahkan kepada pihak yang mampu, terimalah. Nah, ini hadis riwayat Bukhari. Adapun jenis-jenis daripada hiwalah ini dalam ilmu perbankan syariah ada skemanya, atau bisa disebut dengan jenis-jenis misalnya. Nah, yang pertama itu ada hiwalah al-muqayyadah. Nah, hiwalah al-muqayyadah ini adalah skema hiwalah atau jenis hiwalah yang memindahkan tanggung jawab pembayaran hutang pihak pertama kepada pihak kedua. Kemudian ada hiwalah al-mutlaqah, yaitu ini kebalikan daripada contoh hiwalah yang sebelumnya. Hiwalah al-mutlaqah ini yaitu konsep hiwalah dengan pengalihan utang secara tidak tegas sebagai pengganti pelunasan utang pihak pertama kepada pihak kedua. Nah, sedangkan rukun-rukun daripada dan syarat daripada hiwalah ini berdasarkan kaidahnya atau sesuai dengan transaksi skema hiwalah atau jenis-jenis hiwalah dalam perbankan syariah tadi wajib memenuhi beberapa rukun maupun syarat. Yaitu yang pertama kita bahas mengenai rukun hiwalah terlebih dahulu. Nah, adapun rukun hiwalah itu yang pertama itu adanya muhil, yaitu orang yang mempunyai hutang. Kemudian yang kedua itu ada muhal, yaitu orang yang memberikan hutang atau pihak piutang. Kemudian yang ketiga itu ada muhal alaih, yaitu sebagai
orang pemilik hutang dan bertanggung jawab melunasi hutang daripada pihak muhil. Nah, kemudian juga hutang yang diakadkan. Nah, dalam konsep hiwala, hutang merupakan bentuk pinjaman yang dilakukan oleh muhil dari muhal dan dinyatakan akan dilunasi oleh muhal alaih. Hutang tersebut boleh berupa uang, aset, dan juga benda-benda berharga lainnya. Meskipun demikian, sesuai dengan hukum syariah, hutang tersebut tidak boleh berbentuk benda setengah jadi atau belum ada nilainya atau tidak sempurna. Nah, kemudian syarat daripada hiwala ini yang pertama yaitu pertama, pihak berutang atau muhil rela melaksanakan akad ini. Kemudian yang kedua yaitu produk utang yang harus dibayarkan ini sesuai haknya yang sama baik daripada jenis dan jumlah utang. Kemudian juga waktu pelunasan serta kualitasnya. Nah, misalnya hutang berupa emas, maka pelunasannya juga harus berbentuk emas atau dengan nilai yang setara. Kemudian yang ketiga yaitu pihak mualla alaihi harus bertanggung jawab dalam menanggung hutang setelah adanya kesepakatan bersama muhil. Nah, yang keempat yaitu pihak muhal atau pemberi hutang harus menyetujui akad hiwalah. Dan yang keempat itu hutang tetap berada dalam jaminan pelunasan. Nah, adapun hikmah daripada hiwalah ini atau hiwalah ini yaitu terdapat bukti kasih sayang terhadap sesama manusia karena mempermudah muamalah mereka, kemudian juga memaafkan, membantu memenuhi kebutuhan mereka, membayarkan utangnya serta menenangkan hati mereka. Kemudian yaitu kita lanjut kepada ijarah. Pengertian daripada ijarah ini yaitu secara sederhana, ijarah itu diartikan sebagai transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Nah, dalam bahasa Arab, ijarah ini berasal dari kata ajaro yang memiliki sinonim akro, yang artinya yaitu menyewakan, seperti misalnya menyewakan sesuatu. Nah, Ali Fikri mengartikan bahwasanya ijarah ini menurut bahasa yaitu artinya yaitu sewa menyewa atau jual beli manfaat. Nah, bila menjadi objek adalah transaksi manfaat atau jasa dari suatu benda disebut dengan ijarah al-ain atau sewa menyewa. Nah, sedangkan secara istilah ini para ulama ini berbeda pendapat mengenai ijarah ini. Nah, jika dilihat dari pandang ulama Hanafiyah, ijarah itu ialah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta. Kemudian ulama Malikiyah ini berpendapat bahwasanya ijarah ialah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah atau boleh untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat. Kemudian ulama Syafi'iyah pula berpendapat bahwasanya definisi daripada akad ijarah ini yaitu suatu akad akan manfaat yang dimaksud dan tertentu yang bisa diberikan dan dibolehkan dengan imbalan tertentu. Kemudian pula ulama Hanabila yaitu ijarah adalah suatu akad atas manfaat yang bisa sah dengan lafal ijarah dan karak dan semacamnya. Kemudian hukum daripada ijarah ini yaitu adalah mubah atau boleh, yaitu apabila dilakukan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Islam maka ia boleh dilakukan. Nah, beberapa dasar hukum yang membolehkan tentang ijarah ini diambil daripada Al-Quran dan juga hadis. Nah, di mana daripada Al-Quran itu diambil dari Quran surah At-Talaq ayat 6 yang berbunyi fa inna arada'na lakum fa'atuhunna ujurahunna. Kemudian artinya kemudian jika mereka menyusukan atau anak-anakmu untukmu maka berilah kepada mereka upahnya. Kemudian juga ada dalam Quran surah Qasas ayat 26 dan 27 yang artinya salah seorang di antara kedua anak perempuan itu berkata, "Hai bapakku, upahlah dia. Sesungguhnya orang yang engkau upah itu adalah kuat dan terpercaya." Kemudian si bapak berkata, "Saya bermaksud menikahkan engkau dengan salah seorang anak perempuanku dengan ketentuan kamu menjadi orang upahan selama 8 musim haji." Kemudian hadis daripada Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW pernah bersabda, yang potongan hadisnya yaitu ihtajaman Nabi SAW wa a'tal hujjama ajrahu. Ya, artinya beliau memberikan kepada tukang bekam itu berbekam dan beliau memberikan kepada tukang bekam itu upahnya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian juga hadis riwayat Ibnu Umar mengatakan bahwasanya yang artinya Umar radhiyallahu anhu berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berikanlah kepada tenaga kerja itu upahnya sebelum keringatnya kering." Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, daripada ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis tersebut menjelaskan bahwasanya akad ijarah itu diperbolehkan dalam Islam karena hal seperti ini juga dibutuhkan dalam kehidupan bermasyarakat. Nah, kemudian rukun daripada ijarah dan juga syarat-syaratnya. Yang pertama itu kita akan bahas mengenai rukun-rukunnya terlebih dahulu. Nah, rukun daripada ijarah ini yaitu mu'jir dan mustajir. Nah, mu'jir dan mustajir ini yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah mengupah. Nah, di mana mu'jir ini yaitu artinya orang yang memberikan upah atau yang menyewakan, sedangkan mustajir ini ialah orang yang menerima upah sewaan. Kemudian yang kedua rukunnya itu adanya siwat ijab kabul antara mu'jir dan mustajir. Nah, ijab kabul sewa menyewa dan atau upah mengupah ini misalnya seperti aku sewakan mobil ini kepadamu setiap hari dengan Rp5.000. Nah, maka mustajir menjawab, aku menerima sewa mobil ini dengan upah dengan harga sekian, dengan harga demikian setiap hari. Kemudian yang ketiga yaitu ujroh, yaitu diisyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah pihak baik dalam sewa menyewa maupun dalam upah
mengupah. Kemudian yang keempat yaitu barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini, yaitu hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa menyewa dan upah mengupah itu dapat dimanfaatkan kegunaannya. Kemudian yaitu hendaklah barang yang menjadi objek sewa menyewa dan upah mengupah ini dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja dengan kegunaannya pula, yaitu khusus dalam sewa menyewa. Kemudian yang ketiga berikutnya yaitu manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah atau boleh menurut syarak, bukan hal yang dilarang atau diharamkan. Kemudian itu benda yang disewakan disyaratkan kekal atau ain zatnya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad. Kemudian pembayaran upah dan sewa yaitu menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, jika mu'jir menyerahkan zat benda yang disewa kepada mustajir, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa atau mustajir itu sudah menerima kegunaannya. Nah, kemudian adakah yang menyebabkan batalnya daripada atau berakhirnya daripada ijarah ini? Ya, ada. Ijarah ini akan menjadi batal atau fasakh apabila terdapat hal-hal sebagai berikut. Misalnya yang pertama yaitu terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa. Yang kedua itu misalnya rusaknya barang yang disewakan, misalnya seperti rumah yang menjadi runtuh dan sebagainya. Kemudian ketiga itu rusaknya barang yang diupahkan atau maj'ur alaihi, seperti misalnya baju yang diupahkan untuk dijahitkan. Nah, kemudian yang keempat itu terpenuhinya manfaat yang diadakan. Nah, setelah berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan, maka batal pula lah ijarahnya. Kemudian yang kelima itu menurut ulama Hanafiyah boleh fasakh ijarah dari salah satu pihak, seperti yang menyewa toko untuk berdagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri. Nah, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaannya. Nah, sedangkan macam-macam daripada ijarah ini terbagi menjadi dua macam. Yang pertama itu ijarah a'la al-manafi. Nah, sesuai dengan daripada namanya itu, akad ijarah a'la al-manafi ini memiliki objek utama yaitu berupa manfaat. Seseorang bisa melakukannya dengan menyewakan rumah untuk ditempati, mobil untuk dikendarai, baju untuk dipakai dan lain sebagainya. Nah, dalam ijarah al-manafi ini seseorang itu tidak boleh menjadikan objeknya sebagai sesuatu yang disalahgunakan, misalnya dimanfaatkan untuk kepentingan yang dilarang oleh syarak. Kemudian yang kedua yaitu ijarah ala al-a'mal. Nah, ijarah ala al-amal ini dilakukan dengan cara memperkerjakan seseorang. Nah, ini bisa berupa ini juga disebut sebagai jasa. Ijarah seperti ini menurut para ulama fikih berpendapat hukumnya boleh apabila jenis pekerjaan itu jelas. Contohnya itu seperti buruh bangunan, buruh jahit, buruh pabrik, buruh sepatu, nah dan lain sebagainya. Kemudian juga daripada jenis ini juga para ulama membaginya menjadi dua jenis. Nah, yang pertama itu ijarah yang bersifat pribadi atau ijarah khas, dan juga ijarah yang bersifat syarikat atau ijarah mushtarak. Nah, ijarah yang bersifat pribadi ini atau khas ini yaitu dilakukan oleh seorang pekerja. Dalam akadnya orang yang bekerja tidak boleh bekerja sama selain dengan yang telah memberinya upah. Misalnya itu sebagai pembantu rumah tangga. Nah, yang kedua itu ijarah mushtarak, yaitu seseorang atau kelompok orang yang menjual jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti misalnya tukang sepatu, buruh pabrik, tukang jahit dan lain sebagainya. Nah, adapun hikmah daripada diadakannya ijarah ini yaitu demi membinanya ketentraman dan kebahagiaan antara sesama umat. Nah, dengan diterimanya upah dari orang yang memakai jasa, maka yang berjasa juga dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya tanpa harus turun tangan mengerjakan apa yang ingin dipenuhinya. Nah, sedangkan yang kedua itu si pemberi jasa atau yang menerima ijarah tersebut juga dapat terpenuhi kebutuhan sehari-harinya melalui ijarah atau jasa yang diberikan, seperti misalnya memenuhi nafkah untuk keluarganya karena dia telah mendapatkan upah dari si pemberi upah. Jadi jadi keduanya ini memiliki keuntungan, sama-sama keuntungan atau tidak ada pihak yang dirugikan, sehingga ini memunculkan sikap saling tolong-menolong kepada sesama manusia juga. Nah, demikianlah presentasi saya mengenai 7 makalah untuk memenuhi tugas UTS dalam mata kuliah Fikih Muamalah semester 4. Sahabat Datal Rahmah, pamit undur diri. Saya Iri dengan non wal qalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.